Apakah Anda pernah mendengar tentang nama Hans Kelsen? Saya belum pernah mendengar nama Hans Kelsen. Oh, Hans Kelsen merupakan salah satu ahli hukum yang pandangannya berbasis realitas. Masyarakat pluralis, mengakui kebenaran demokrasi. Hans Kelsen juga mengemukakan teori Stufenbau. Mungkin ya teori itu merupakan teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Teori Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sebagai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari hierarki tersebut terlihat bahwa norma yang paling superior adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma dasar. Artinya semua norma di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang 1945. Lalu Pancasila sebagai fundamental hukum dasar dan juga sumber dari segala sumber hukum negara. Apa sudah jelas, Mas Radit? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sugiharto dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga dengan tema untuk mengenal siapa itu ahli hukum yang bernama Hans Kelsen. Tapi sebelum itu ada baiknya kita untuk perkenalan dulu dengan Mas yang ada di depan saya. Silahkan Mas, namanya siapa? Ya, nama saya Rudi Pamuji. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta di notaris. Oke, langsung saja kita bahas tentang materi tentang ahli hukum Hans Kelsen. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Masnya, seberapa kenalnya Mas sama tokoh Hans Kelsen? Hans Kelsen itu setahu saya dulu waktu saya kerja di waktu saya kuliah. Dan saya juga kuliah hukum dulu tahun 2010 di Unitomo. Hans Kelsen itu merupakan salah satu tokoh hukum atau ahli hukum dahulu itu memang. Yang pandangannya itu realitas masyarakat pluralis ya. Itu mengakui kebenaran demokrasi, terus aspeknya itu ontologis, jadi pokoknya tentang kesederajatan. Jadi normanya itu kayak tentang hierarki perundang-undangan gitu. Menurut saya begitu, Mas. Seingat saya. Oke, terima kasih. Mengenai apa yang pengetahuan yang dikenal oleh Masnya mungkin segitu. Nah, kemudian setahu Masnya apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen setahu Masnya? Teori Hans Kelsen yaitu banyak sih. Cuman waktu saya di kuliah dulu itu teori yang paling dikemukakan itu Stephen Norm atau Stephen Bew. Nah, itu apa ya? Sebuah teori hukum atau sistem hukum kayak anak tangga gitu. Jadi kayak mengerucut ke atas gitu. Jadi kaidah-kaidah hukum itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang di atasnya. Contohnya misalkan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus lebih tinggi daripada undang-undang setelahnya. Contoh kaidah hukumnya Hans Kelsen seperti apa, Mas? Contoh Kaidah hukum Hans Kelsen. Jadi Jadi kaidahnya itu seperti konstitusi, dia harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar.
Jadi dahulu biasanya istilahnya itu grunom. Oke, baik. Betul sekali. Nah, bahwasanya teori Stephen Baum merupakan puncak dari pemikiran tentang hukum sesungguhnya, yang merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur suatu masyarakat, akan tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang disebut pula bahwa norma paling dasar menurut Hans Kelsen itu adalah terbentuknya tindakan konkret atau abstrak. Contoh norma hukum yang paling dasar adalah abstrak atau adalah bisa dibilang Pancasila. Kemudian mungkin Anda tahu Mas, apa yang bisa diterapkan di Indonesia mengenai teori Hans Kelsen nih? Teori Hans Kelsen yang diterapkan di Indonesia sebagai tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yaitu seperti misalkan kayak peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi turun terus ke bawah gitu. Oke, jadi saya tambahi lagi, teori Hans Kelsen itu diterapkan di Indonesia sebagai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Dari hierarki tersebut terlihat bahwa norma-norma yang paling superior adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma dasar. Artinya semua norma di bawah harus dimuat berdasarkan Undang-Undang 1945. Lalu Pancasila sebagai norma fundamental, hukum dasar dan juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi sumber hukum juga terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Akan tapi dalam berfungsinya hukum di tengah masyarakat ini tidak saja membutuhkan undang-undang berkala, tetapi membutuhkan hal-hal lain seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum maupun sarana dan prasarana. Itu sih Mas, tambahan dari saya. Mungkin ada yang tanyakan Mas? Ya mungkin Hans Kelsen itu apa ya? Salah satu ahli hukum. Dulu kan saya banyak tentang Aristoteles, banyak sih. Salah satunya juga Hans Kelsen itu, yang sampai saat ini mungkin masih dipakai di sistem perundang-undangan di Indonesia. Mungkin setahu saya itu aja sih Mas. Baik, terima kasih. Mungkin demikian wawancara dari kelompok kami. Saya Rizky Sugiarto, berterima kasih atas waktunya kepada Bapak Rudi. Ya, masih.